tapi ya sih. Oh gitu. Ada apa sih Ginanyar ini yang sering kita sebut Galih Ginanyar ini datang ke Bali bersama bule kepo ini? Bule kepo ya? Inggris. Iya. Begitu saya kenal langsung piye kabarnya mas? Kan bingung saya pak. Kenapa seorang Galih Ginanyar katanya menjadi DJ? Betul nggak? Betul pak. Gimana kalau kita bikin pesta party DJ-nya di dalam museum? Boleh pak. Keren nggak? Boleh pak. Hai buat cewek-cewek yang ada di sini, tetaplah kalian seperti nanas, memakai mahkota dan tegak berdiri, tapi hatinya tetap manis. Gitu. Cinta itu memang membutuhkan perasaan, tapi memelihara cinta memakai penghasilan. Tepuk tangan. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Kali ini mengagetkan saya. Kenapa mengagetkan? Katanya Galih Ginanyar di penjara. Kok bisa sampai ke rumah saya ya? Jadi gitu, sangat mengagetkan. Tiba-tiba dia membawa seorang bule, tapi bule KW. Jadi kenapa saya bilang bule KW? Katanya si bule ini pernah nyuci di kali. Dan sangat uniknya, dia bisa 17 bahasa. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, bahasa apa sih yang Andrea tahu saat ini? Sebenarnya 17 bahasa itu nggak cuman bahasa daerah ya. Oke. Ada bahasa luar juga, cuman memang Andrea sendiri nggak tertarik untuk bahasa barat. Jadi kayak kalau untuk dalam negeri, Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan sebenarnya bahasanya beda. Yeah. Jawa Barat, Sunda, Manado karena keluarga dari Manado, Yeah. NTT juga bisa. NTT? Waduh, surprise sekali. Yeah. Nah, kalau saya menanyakan ini artinya apa, bisa nggak? Tergantung sih, karena kan bahasa daerah sendiri, satu daerah. Misal kayak saya belajar NTT, mungkin NTT yang di sini sama yang di sini itu bahasanya bisa beda. Ada masalah. Yang bisa Anda ketahui, Iya. yang paling pintar tuh bahasa apa sih sebetulnya? Jawa. Selain Inggris ya, Jawa. bahasa Jawa. Jawa. Oke, kalau saya tanyakan bahasa Jawanya, kamu bodoh gimana? Aduh, ini kayaknya agak kasar sedikit. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pakai bodoh tapi ya sih. Oh gitu. Bahasa Madura bisa nggak? Bahasa Madura masih belajar. Belajar. Terus kalau bahasa, kok bisa sampai bahasa NTT? Itu belajarnya di mana? Jadi kan saya kuliah di salah satu universitas swasta di Salatiga, dan universitas swasta di Salatiga itu namanya Satya Wacana, dan itu terkenal sebagai Indonesia Mini di situ. Iya, iya, iya. Jadi berbagai macam daerah mahasiswa-mahasiswa itu datang ke situ. Nah, cara saya belajar dengerin mereka ngomong. Oh gitu. Wah, kalau Jadi misalnya pak tukang kepo dia. tukang kepo. Ya kan dengan mereka ngomong, kepo dia. Jadi kalau misalnya gue mau ke Bali, gimana sih bahasa itu ya tuh NTT. Saya mau pergi ke Bali Wow. Hebat. Karena saya punya chef di sini juga orang NTT loh, yang tadi iya, itu. tadi kalau Maria saya itu. dengar bahasa Iya. Karang Flores ya. Iya, gitu. Nah, yang paling unik sekarang Galih Ginanyar. Iya bapak. Ketemu lagi semenjak dia habis di penjara. Iya. Ada apa sih Ginanyar ini yang sering kita sebut Galih Ginanyar ini datang ke Bali bersama bule kepo ini? Boleh kepo ya? Iya. Iya pak, jadi gini, kita itu sekarang memang lagi jalan-jalan ke seluruh Indonesia targetnya, dimulai dari kemarin dari Pulau Jawa, dari Semarang, Malang, Surabaya, Jogja, sampai akhirnya ke Bali. Untuk apa? Untuk memperkenalkan tempat-tempat wisata, kuliner dan budaya Indonesia yang sangat kaya sehingga masyarakat atau teman-teman di rumah bisa melihat gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ke Bali tuh bingung, kadang-kadang kita mau ke Bali mau ngapain ya? Mau kemana ya? Nah, kita ada program yang dimana jalan-jalan keren nih, kalau mau ke Bali tuh spot yang paling bagus ini, minimal kita ngasih 5
support biar mereka berkembang sendiri. Tapi tentunya semuanya juga yang kita perlihatkan masih berhubungan erat dengan budaya Indonesia tentunya, Pak. Oh gitu ya. Harusnya ada program untuk membantu program pemerintah. Datangilah ke super prioritas, 5 super prioritas. Misalnya Lombok dengan Mandalikanya, Iya. Sumatera dengan Danau Tobanya, kemudian Sulawesi dengan Likupangnya, Iya, betul. kemudian Jogja dengan Borobudurnya, Borobudur. satu lagi Bajo, NTT Iya. dengan Labuan Bajo. iya, iya. Nah, kenapa? Ikut membantu program pemerintah untuk melestarikan dan menginformasikan super prioritas di Indonesia yang akan dikembangkan di Indonesia. Iya, betul, Pak. Tentunya yang bisa dikembangkan untuk pariwisata itu hal-hal budayanya. Iya. Seperti di Bali, kenapa Bali sangat terkenal di dunia? Awalnya karena budayanya. Nah, apa ada program-program lain selain ke Bali untuk apa namanya judul ininya? Jalan-jalan keren. Jalan-jalan keren. Oke. Rencananya sih ada ya selain Bali. Ada, selain di Bali, mungkin nanti kita ke daerah Flores, karena kan daerah Jawa sendiri udah. Jadi sekarang lagi mau ke timur, nanti timur, habis timur baru kita balik lagi ke Pulau Sumatera. Gitu. Flores berarti lewat Lombok harusnya. Iya. Dan itu kebanyakan kita melalui perjalanan darat, Pak. Jadi kalau ada darat, spot yang bagus, kita ambil ya kan. Kita informasikan, karena kan untuk perjalanan kita nggak langsung blok Bali gitu. Kayak kemarin nggak langsung Surabaya, tapi kita lewat Sidoarjo. Di Sidoarjo ada apa sih sebelum ke Surabaya gitu, Pak. Wah, ini program bagus. Kenapa kok jalan-jalan keren itu berpartner dengan Bule KW ini? Ini yang harusnya teman-teman yang nonton harus tahu. Pertama kan gini ya, Pak, yang di mana-mana itu kan ya bule itu kan jaim pertama. Kalau muka sih udah oke. Yang kedua jaim kalau bule. Terus tiga Inggris. Begitu saya kenal langsung piye kabare Mas? Kan bingung saya, Pak. Wah, ini unik nih, ini unik gitu. Dan setelah saya dengar, saya ngobrol sama dia, ternyata dia itu orang tuanya membuli, cuman lahir dan besar di Indonesia. Tapi aneh gitu, biasanya kan kalau masuk ke Indonesia itu kan berubah gitu ya. Iya. Tapi ini tetap bulenya ada. Ada. Bulenya bule kental parah. Cuman kelakuannya aja gitu, nggak bule gitu. Cuman lebih ke Indonesia. Tapi saya dengar Andi ini pernah patah hati, benar nggak ya? Lagi saya lempar sekarang. Ya, Gitu loh. ya kalau dibilang nggak pernah sih bohong banget ya. Pasti pernah lah, sering malah. Sering ya. Yang sangat menarik, kenapa seorang Galih Ginanjar katanya menjadi DJ, betul nggak? Betul, Pak. Betul. Nah, gimana ceritanya, coba ceritakan. Jadi gini ya, kenapa saya menjadi DJ ini ada cerita unik nih sebenarnya. Dulu saya ngeband, Pak ya. Saya punya band SMP sampai SMA. Bandnya juga masuk hitungan di Garut juga udah bagus itu kan. Nah di situ itu ada temen yang kapten lah ya band. Dia itu hobi ganti-ganti personil, Pak. Saya dulu vokalis, diganti personil. Mungkin karena suara saya kurang bagus ya, kurang kenceng atau kurang tinggi gitu kan. Terus begitu nggak ada pemain bass, saya masuk jadi basis. Begitu ada basis lagi yang baru, saya nggak ada, Pak. Hilang lagi, Pak. Nah saya mikir. Jadi setiap usaha di-delete terus ya. Waduh. Saya di situ berpikir, kalau misalnya saya solo, kemungkinan besar kalau saya tidak cocok dengan personil band, pasti saya pecat, Pak. Pasti saya ganti. Tapi saya nggak mau karena saya merasakan itu. Nah saya berpikir, profesi apa yang masih di dunia musik dan langsung memainkan musik tersebut yang tidak pernah dipecat? DJ, Pak. DJ ya. Yang bisa mecat DJ itu ya kita sendiri, Pak. Gitu ya. DJ Galih Ginanjar dipecat oleh diri kita sendiri. Nah, itulah makanya dari situlah DJ aja yang cocok. Nggak ada ya saya tidak perlu memecat orang ya kan. Kita main lagu sendiri, berkembang sendiri gitu ya sudah. Bahkan mungkin nge-remix sendiri, gitu. Jadi semua sendiri. Itu Pak awalnya. Andrea dan Galih sama-sama DJ, Pak. Sama-sama DJ. Saya juga DJ. Suatu saat gua undang lo dua-duanya ke sini. DJ gitu loh. Gimana kalau kita bikin pesta party DJ-nya di dalam museum? Boleh, Pak. Keren nggak? Boleh, Pak. Pernah tuh.
The only one. Tapi nggak sedap kenapa? Jadi apa namanya, mungkin satu-satunya pesta dalam museum mungkin hanya di Bali kalau memang itu betul terjadi. Nah terus DJ-nya saya pernah tahu DJ-nya di Jakarta apa di mana? Semarang. Oh, wong Jawa toh? Nggih. Oke. Aneh kan Pak? Aneh. Enggehnya itu bukan enggeh bule, enggeh gitu. Nah itu medok lagi ya. Aduh. Jadi gimana kalau saya minta coba kamu berdua DJ di sini? Aduh. Nah artinya ya DJ dengan gaya ini bukan lain. Nggak ada alatnya. Nggak ada masalah. Oh, ya udah boleh Pak. Misalnya gimana sih? Ya coba lah suka-sukanya gimana? Ya nggak sampai setengah menit, berapa? Coba ingin tahu gayanya. Oh cara gaya Pak? Gaya Oke. ya gaya. Kalau saya biasanya gayanya begini Pak. Ya. Pakai kacamata aja. Oh. Biar unik kacamata aja. Biasanya kalau saya itu kalau nge-DJ nih lebih kita main cuma ada ciri khasnya. Iya. Misalnya kalau misalnya audiensnya perempuan pasti begini. Begitu musiknya lu saya pasti bilang gini. Hai buat cewek-cewek yang ada di sini, tetaplah kalian seperti nanas, memakai mahkota dan tegak berdiri tapi hatinya tetap manis. Gitu. Tepuk tangan. Jadi lebih ada gimmicknya. Nah, itu bagus, menarik juga. Sekarang yang bule KW itu Pak DJ bagaimana? Oh, kalau saya sudah di stage DJ saya jadi bule beneran, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya crowd-nya dapat, Ya. saya cuma punya 2 kalimat pamungkas. Everybody put your hands up. Yes. Atau ngitung. Oke. 1, 2, 3, 4 baru musiknya dikencengin. Pas udah biasanya kan ada intro, floating, nanti ada inti lagu. Nah pas udah inti lagu itu baru 1, 2, 3, 4 naik di situ. Coba yang bergaya dikit lah, gimana sih? Yang lebih eksentrik gitu loh. Ya. Apa ya kalau performance? Gue nggak banyak gaya sih kalau perform. Nah, pada nggak kata-katanya yang pernah di saat DJ itu? Tergantung. Kalau misalnya musiknya EDM, saya pasti everybody put your hands up. Tapi kalau saat lagunya breakbeat atau Dutch, sampai bawah, sampai bawah. 100 sudah Andrea. Satu lagi Pak, kalau saya beda lagi. Gimana? Gitu. Gimana? Cinta itu memang membutuhkan perasaan. Emang. Tapi memelihara cinta memakai penghasilan. Tepuk tangan. Gila sih. Nah, Jadi di saya itu agak susah juga Pak untuk memikirkan antara mikirin kata-kata menyambungin lagu tuh kadang-kadang bareng. ya, mudah-mudahan profesi baru Gali Ginanjar mendunia. Amin. Jadi yang sangat unik, bagaimana caranya men-set up Gali Ginanjar sama Andrea DJ di Museum Puma. Asik itu Pak harus Itu Pak. mungkin satu-satunya pesta yang ada DJ-nya di museum, sebuah Oke. museum. Untuk itu kita akan buktikan segera dan segera kita akan laksanakan. Saat itu Anda pasti sudah mendunia. Amin. Amin. Ya. Jadi nasihat saya sedikit untuk Gali Ginanjar. Sesungguhnya dia kan kelahiran 9 April 88, benar apa enggak? Betul. Sebetulnya angka 9 itu membawa keberuntungan. Kenapa dia selalu ada masalah-masalah yang sangat menyakitkan dan menyulitkan dirinya sendiri? Karena kamu bodoh dan lugu. Untuk menjadi tidak bodoh dan lugu, marilah kita berpikir jauh ke depan. Jangan berpikir apa yang telah ada di belakang kita. Oke. Saat kamu berpikir secara konsisten menuju ke depan, percayalah kamu akan dihargai orang banyak. Saat kamu terpuruk di penjara, saat itu kamu sudah menjadi sampah. Ketika kamu bisa menyenangkan orang lain, ketika kamu bisa membantu banyak orang, ketika itu kamu akan sukses di kemudian hari. Tepuk tangan. Kayak nyokap gua. Ya. Jadi kamu sudah April? Iya. Kalau kamu lahirnya kapan? 8 November 1998. 8 November 98. Iya. Boleh nggak saya menebak
Mister Puisi akan menebak. Saya kan nggak kenal kamu, kan baru tahu kan. Iya, iya. Boleh Kak saya menebak apa sebenarnya isi hati kamu? Boleh banget, boleh banget, boleh banget, boleh banget. Boleh banget, pasang kuping beneran ini. Ada yang kayak gitu. Ketika saya membaca dua bola matamu, sesungguhnya kamu ingin menutupi sesuatu yang tidak boleh diketahui orang lain. Saat itu kamu merasakan kebahagiaan. Janganlah ragu. Percayalah, kamu akan mendapatkan jati dirimu setelah kamu terbuka apa adanya. Tidak perlu menutupi kejelekan diri sendiri. Apabila kamu tahu kejelekan kamu, saat itulah kamu akan bisa merubah dirimu menjadi orang yang sangat hebat. Iya. Dan orangnya lugu, tetapi sangat berambisi untuk maju, betul nggak? Bener. Tepuk tangan. Apa yang nangis? Gitu loh. Itulah Mister Puisi. Oke. Nah sekarang saya dengar ada program-program yang setelah dari ke Bali akan ada program lain dengan program ini. Mana sih yang akan setelah program yang ke Bali ini, program kemana yang akan dilakukan? Dalam rangka mungkin bisa ikut mempromosikan pariwisata Indonesia dan budaya Indonesia. Betul Pak. Sebenarnya sih gini ya, karena kita itu mengambil tema jalan-jalan tapi keren, disingkat jalan-jalan keren. Jadi kita akan terus mengeksplor wisata-wisata, khususnya wisata jalan-jalan dan wisata kuliner yang ada di Indonesia. Jadi kemungkinan dari Sabang sampai Merauke kita akan pasti datangkan. Tapi kita berawal dari Jawa, Bali. Mungkin abis itu ke Lombok, langsung ke timur, abis itu ke daerah Irian atau Papua. Abis itu balik lagi kita ke Sumatera. Dan itu kita lakukan dengan rata-rata perjalanan darat. Supaya apa? Supaya teman-teman di rumah ataupun siapapun yang melihat program jalan-jalan keren itu mengerti dan paham di mana kalian harus stop, di mana kalian harus berwisata, di mana kalian harus melestarikan budaya, seperti itu. Waduh, terima kasih, ini program sangat luhur untuk bangsa kita. Bagaimana budaya kita tetap lestari. Untuk itu kita tutup podcast ini. Semoga di hari-hari ke depan kita bertemu kembali. Lebih banyak lagi informasi yang menarik untuk kita semua. Dan sebelumnya jangan lupa like and subscribe. Like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Ya, thank you.